Setelah kami melaporkan kepada kita semua terkait dengan masalah kegiatan temu ramah kita, yang mana kegiatan ini adalah merupakan temu ramah dengan dasar adanya telah staf dari Dinas Pendidikan Saman nomor 420/5857/Pendidikan 2013. Kemudian adanya Perda nomor 11 tahun 2011 tentang penetapan struktur organisasi tata kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Berikutnya, upaya peningkatan mutu dan kompetensi pendidik PAUD setelah perencanaan program 121 PAUD pada tanggal 20 Mei 2011 yang lalu. Kemudian adanya kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk dukungan dana melalui APBD Pasaman untuk penyelenggaraan pendidikan masa dini melalui kegiatan kualifikasi pendidik. Adapun peserta dalam kegiatan ini, yang pertama UPT Dinas Pendidikan Kecamatan sebanyak 12 orang, kemudian pemilik PLS Kabupaten Pasaman sebanyak 15 orang, ditambah dengan tenaga lapangan Hikmas sebanyak 13 orang, SKB Kabupaten Pasaman 10 orang, dari Dinas Pendidikan sebanyak 15 orang, dan semua tentunya pendidik PAUD Kabupaten Pasaman sesuai dengan undangan yang kita sampaikan itu sebanyak 300 orang, dan hadir pada hari ini lebih kurang 360 orang yang dalam hal ini sangat antusias dan sangat berkeinginan sekali hadir pada acara dengan bagaimana upaya kita melaksanakan pembinaan bagi para pendidik, terutama sekali guru-guru kita, yang mana dalam hal ini kita harapkan nanti Bapak Bupati langsung memberikan pembinaan terhadap kita. Kemudian yang kedua, yaitu adanya penyerahan dana insentif terhadap para pendidik kita untuk triwulan 3 dan 4 secara simbolis. Kemudian adanya penyerahan dana insentif bagi TLB kita, dilanjutkan dengan adanya penyerahan trofi bagi gugus dan lembaga PAUD berprestasi tahun 2013, sekaligus silaturahmi dalam rangka menyambut tahun 2015 dan menutup tahun 2013. Baik, yang pertama yang saya hormati Saudara Khairil, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, yang tentu sama-sama kita cintai dan kita bangga, Pak Kabid yang Kepala PTD se-Kabupaten Pasaman, kemudian rekan-rekan para guru PAUD se-Kabupaten Pasaman yang hadir pada sore hari ini, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Siang ini kita dapat hadir bersama, bertatap muka, bersilaturahmi di gedung Samsiat Tayyib ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam berupa kita sampaikan kepada Allah dengan kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak hadirin, para ibu-ibu guru PAUD, saya tanya tadi, bara kilo-kilo persentase guru PAUD atau bara orang laki-laki. Karena bola datang timurnya pasti ibu-ibu namanya. Kau wanita itu. Karena yang sabar itu, yang tanyaba itu memang kaum ibu. Kaum bapak itu kan pandaki. Teman-teman para guru PAUD ini yang hadir pada hari ini, saya yakin setidaknya 80-90% hadir pada sore hari ini, mengapresiasi kesabaran, kemauan dan keinginan teman-teman para guru PAUD ini mau mengabdi di jalur ini. Karena pengabdian yang ibu-ibu teman-teman berikan pada hari ini hasilnya akan kita persembahkan pada tahun 2045 itu berarti 100 tahun usia Indonesia. Itulah yang akan menggantikan generasi kita. Tidak bisa dengan salat.
menyiapkan suatu generasi bangsa itu butuh proses dan waktu yang panjang, butuh kesabaran, butuh kesungguhan. Bercerita mengenai pendidikan karakter. Kalau kita bercerita generasi Indonesia 2045, itu mempersiapkannya dari. Kemudian kapan tepatnya pendidikan karakter? Kenapa dulu saya mencanangkan 1 jorok dan 1 tahun? Ternyata alhamdulillah berkembang begitu besar, begitu hebat. Karena kita meyakini membentuk suatu generasi yang tangguh, handal menghadapi tantangan ke depan itu harus dimulai dari usia. Saya tadi melihat saya pernah berdiskusi dengan Pak Gubernur kita, ini kan orang akademisi, dia profesor, dia guru besar. Di rumah saya berdiskusi dengan dia. Dia ingin menempatkan ada pendidikan karakter di tingkat SMA. Saya sampaikan, tidak mungkin kita membentuk manusia itu di saat dia sudah berusia di tengah. Pasnya itu, saya sampaikan, Pak Gubernur mungkin seorang akademisi, saya ini orang praktisi dan punya pengalaman itu. Pak Gubernur mungkin elok saja pengalaman Pak Gubernur. Saya ini dengan berbagai pengalaman. Pendidikan karakter menurut saya idealnya itu harus dalam usia yang dini, kalau mulai dari nol, malah mulai dari kandungan. Di agama kita pun seperti itu. Agama pun seperti itu. Mulai dari janin aja sebenarnya. Bagaimana perilaku ibu, bapak itu akan membentuk karakter anak. Sekarang beda juga. Tetapi pepatah-pepatah kita itu kan itu masuk ingat. Itu ketika uang itu sudah. Dan kemudian saya lihat video sudah saya baca literatur tentang tingkat usia bertambah, pengaruh itu semakin kecil. Dia terbentuknya. Itu yang boleh ruyung kalau istilah tadi muncul. Itu agak sulit. Untuk itulah kita di Pasaman, kawan-kawan para guru, ingin pendidikan karakter ini kita mulai dalam usia yang sedini. Usia ini. Itulah tahun tadilah tempat kita tadi menyiapkan generasi Indonesia ke depan, generasi Pasaman ke depan itu. Yang kita sebut 100 tahun Indonesia 2045 itu. Dari sekarang. Dari sekarang. Jadi kalau besok orang Pasaman yang pakai ilmu ya, nampak yang baca solo kawan dulu mau ke lagi. Saya mau ini saja tidak pernah di paut dan harus saja di bupati. Bayangkan kalau yang di paut. Nanti presiden jadi gubernur orang Pasaman misalnya. Itu pasti ini di tangan-tangan teman-teman kita. Karena tantangan ke depan di kawan-kawan para guru saya pikir lebih tahu daripada saya. Itu jauh lebih berat daripada zaman kita. Ya, perkembangan zaman, pengetahuan, jarak antara dunia ini sudah, jarak antara negara ini sudah tidak ada batas dengan generasi kita. Kecuali belajar dan mempersiapkan. Nah itu aja obat masing-masing. Sering saya sampaikan, besok tahun depan akan pendidikan gratis 12 tahun kita canangkan. Jadi mulai PAUD itu nggak ada lagi anak-anak yang bayar sampai tamat saja. Itu sudah kita kerjakan dan mulai berlaku di 1 Januari. Apa harapan kita terhadap program kebijakan? Itu ada harapan, ada yang kita inginkan. Ya, yang ini tentu juga akan menjawab kita bersama. Harapan kita, bagaimana generasi Pasaman ke depan itu lebih terdidik. Kita tidak mempunyai keunggulan-keunggulan lain, tapi kita harus unggul dari sumber daya manusia yang kita persiapkan. Ukurannya ke sekolah itu, ya,
kalau program pendidikan gratis 12 tahun kita bangun infrastruktur sarana sekolah di seluruh kecamatan kita. Harapan kita sekian tahun ke depan itu anak-anak Pasaman itu minimal aman saja. Itu harapan. Ya, yang ini tentu juga akan menjawab kita bersama. Harapan kita bagaimana generasi Pasaman ke depan itu lebih terdidik. Kita tidak mempunyai keunggulan lain, tapi kita harus unggul dari sumber daya manusia yang kita persiapkan. Ukurannya bersekolah itu, ya, kalau program pendidikan gratis 12 tahun kita bangun infrastruktur sarana sekolah di seluruh kecamatan kita. Harapan kita sekian tahun ke depan itu anak-anak Pasaman itu minimal aman saja. Itu harapan kita untuk. Kalau dia jadi petani, visual, taruhlah dia petani. Karena yang sejahtera itu di negara mana? Tidak ada pegawai macam Pak Khairil, macam bukan orang tak hidup ini nggak salah. Yang sejahtera itu petani, betul saya sampaikan. Tapi petani yang terdidik, petani yang mengerti teknologi pertanian. Kalau pedagang yang terdidik. Kalau di negara maju tidak mau jadi pegawai. Betul, semua. Dia punya lahan sedikit, dia kelola dengan benar, dengan baik, dengan teknologi yang tinggi. Kok sawah atau baru, kalau lewat sekali setahun Pak. Nah, ini pola adil karena masyarakat kita tidak terdidik. Dia petani yang tidak terdidik. Punya lahan sektar, lah gatas 1 hektar. Coklat di dalam beliau, pinang beliau. Ditanya kayak kita tidak gatas sektar, pinang, tapi di sini aja doang. Itu petani yang tidak terdidik. Karet dengan coklat itu tidak bisa ditumpang sari. Tanaman buah bisa mau tanaman buah itu tumpang sarinya, dia tetap aja tidak dapat. Itu petani yang tidak terdidik. Coklat itu butuh cahaya minimal 40%. Kayak udah bilang, latar itu ada tahu apa dengan cahaya ya. Mata kalau buah coklat itu tidur ya sih lah. Cara awalnya tidur sih. Karena masyarakat kita tidak ada belajar. Itu persoalan. Juara kedua PAUD Raudatul Ummah Kecamatan 2 Koto. Juara ketiga PAUD Pertiwi Kecamatan Bonjol. Kemudian gugus juara 1 gugus 3 Saiyo Kecamatan Lubuk Sikamping. Juara 2 gugus 2 Sehati Kecamatan Padang Gelubur. Juara 3 gugus 1 Kecamatan Rau. Juara harapan 1 gugus 5 Kecamatan 2 Koto. Dan harapan 2 gugus 3 Anugerah Kecamatan Rau Selatan. Selamat ya. Itu Pak, itu. Sekolah itu. Ketika sang surya mulai merangkak di antara bebatuan tebing di pegunungan Bukit Barisan, ketika aku mendengar derak langkah kaki-kaki kecil berjalan dan berlari, kadang terjatuh. Di cepat setapak itu mereka bernyanyi riang.